Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Perlu untuk diketahui, penyesuaian berbagai upaya pengendalian kasus yang tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah dilakukan dengan membaca dan menganalisis dinamika kasus yang terjadi. Untuk saat ini, data menunjukkan bahwa kita masih harus terus mengusahakan aktivitas masyarakat yang produktif tapi aman COVID. Tidak memberi ruang penularan COVID-19 menjadi kunci pengendalian, terutama mengingat kasus positif nasional yang masih tinggi, disertai dengan kematian dan bor yang mulai naik, serta kasus di beberapa provinsi yang sudah menembus rekor gelombang kedua. Terlebih pula, kita perlu untuk waspada karena di tengah kondisi yang demikian, mobilitas masih sangat tinggi, bahkan tertinggi sejak awal pandemi. Kasus positif nasional pada gelombang ketiga ini melonjak tajam lebih cepat dibanding gelombang kedua. Bahkan jumlah kenaikan mingguan di minggu lalu hampir mencapai jumlah saat puncak kedua di masa varian Delta. Minggu lalu terdapat penambahan kasus positif sebesar 291.000, sementara penambahan kasus tertinggi di puncak kedua adalah 350.000. Peningkatan kasus positif ini juga berdampak pada tren kematian yang saat ini juga sudah mengalami peningkatan. Kabar baiknya, peningkatan di masa lonjakan ketiga ini jauh lebih rendah dibanding di masa lonjakan kedua. Di minggu lalu, terdapat 505 orang meninggal, sementara di masa lonjakan Delta ada lebih dari 12.000 orang meninggal. Walaupun demikian, nyawa tetaplah nyawa yang tidak tergantikan. Untuk itu, penambahan kasus positif penting untuk terus ditekan, utamanya demi menghindarkan kelompok rentan dari paparan virus yang saat ini banyak menyumbang angka kematian. Mencegah agar tidak tertular adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa, terutama orang di sekitar kita yang lanjut usia, menderita komorbid, dan tidak atau belum dapat divaksin. Sementara itu, persentase ketersediaan tempat tidur menunjukkan tren kenaikan, meskipun angkanya masih lebih rendah dibanding lonjakan kedua. Saat ini, persentase keterisian tempat tidur nasional adalah 32,85%. Sementara rekor tertinggi di masa lonjakan kedua adalah 77,32%. Pemerintah menjamin ketersediaan tempat tidur termasuk dengan upaya konversi bed yang telah dilakukan di beberapa provinsi. Meskipun masih banyak ketersediaan tempat tidur yang dapat dialokasikan kembali untuk COVID seperti di masa lonjakan kedua, penting untuk diingat bahwa kapasitas kesehatan tetap memiliki batasan. Terlebih pula, saat ini sudah banyak tenaga kesehatan yang tertular dan sakit. Untuk itu, sekali lagi, hal terbaik yang dapat kita lakukan bersama adalah mencegah penularan terjadi. Jangan sampai kita tertular dan menulari satu orang pun agar tidak ada lagi yang perlu dirawat di rumah sakit. Menekan penularan perlu diupayakan pula oleh pemerintah daerah, khususnya provinsi-provinsi di Jawa Bali sebagai penyumbang kasus nasional. Provinsi DKI Jakarta saat ini bahkan menyumbangkan 28% dari total kasus nasional. Angka ini sudah lebih tinggi dibanding jumlah kasus yang disumbangkan di masa lonjakan kedua, yaitu sebesar 24%. Sementara di Jawa Barat dan Banten, jumlah kasus mingguan di minggu lalu bahkan sudah melebihi rekor kasus mingguan di masa lonjakan kedua. Untuk itu, mohon pemerintah daerah segera mengevaluasi kembali penerapan PPKM di daerahnya. Terlebih mengingat PPKM sudah berjalan sekitar seminggu dan kasus masih belum berhasil ditekan. Pastikan bahwa setiap aturan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri betul-betul dilaksanakan dengan baik di daerah. Pemerintah daerah juga dimohon untuk mengaktifkan kembali pembentukan dan kinerja posko di daerahnya. Data menunjukkan bahwa kinerja posko konsisten turun sangat rendah hingga saat ini hanya di bawah 1 juta kegiatan, padahal pada periode lonjakan kedua, kinerja posko ada pada kisaran 4 juta. Bahkan kinerja posko pernah mencapai titik tertinggi pada bulan September 2021 sebesar
5,5 juta kegiatan. Berkaca dari data ini, dapat disimpulkan pelaksanaan PPKM di tingkat mikro saat ini belum berjalan dengan baik. Penting untuk diingat, peran posko dalam upaya PPKM merupakan garda terdepan pengendalian kasus hingga di tingkat terkecil. Posko merupakan modal pengendalian kasus, tidak hanya untuk saat ini, namun juga di masa depan, termasuk periode libur panjang yang akan datang. Terakhir, dengan kondisi kasus yang masih mengalami kenaikan ini, tren mobilitas meskipun fluktuatif justru mencapai level tertinggi, bahkan tertinggi sejak awal pandemi. Utamanya di pusat belanja, lokasi retail, rekreasi, dan taman, tingkat mobilitas masih setara dengan periode Idul Fitri 2021 silam yang terjadi tepat sebelum lonjakan kasus kedua. Sementara mobilitas di perkantoran dan lokasi transportasi publik justru lebih tinggi dibanding masa sebelum lonjakan kedua. Meskipun di minggu lalu tren mobilitas sedikit menunjukkan penurunan, level mobilitas yang masih tinggi ini perlu dijadikan kewaspadaan. Terlebih pula, provinsi penyumbang kasus tertinggi di Jawa Bali sebagian besar merupakan wilayah aglomerasi dengan mobilitas antar wilayah yang tinggi pula. Mobilitas yang tinggi ini tidak semata-mata perlu ditekan, namun perlu dikendalikan dan dipastikan bahwa mobilitas yang ada dilakukan dengan aman. Memastikan mobilitas yang aman dapat dilakukan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M, melakukan screening ketat baik dengan tes syarat perjalanan dan penggunaan peduli lindungi, agar perpindahan orang positif yang dapat menulari banyak orang lainnya dapat dihindari. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, menjaga agar kasus dari daerah yang tinggi tidak keluar dan meluas, sama dengan menjaga wilayah lain yang kasusnya belum naik. Ingat, yang terpenting adalah tidak memberi ruang untuk penularan terjadi. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa faktor yang dapat memperparah kondisi seseorang jika terpapar COVID-19, yaitu faktor usia, riwayat vaksinasi seseorang, serta riwayat komorbid atau penyakit penyerta. Hal ini patut kita cegah karena faktor-faktor risiko tersebut umumnya menyebabkan pembentukan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi menjadi kurang optimal. Penting bagi kita untuk menempatkan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap orang-orang dengan faktor risiko agar jangan sampai tertular, baik itu diri kita sendiri, orang tua, keluarga, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu faktor risiko yang dapat memperparah kondisi seseorang jika terpapar COVID-19, yakni faktor komorbid. Jika Anda atau orang terdekat Anda terdeteksi positif COVID-19 dan di waktu yang bersamaan memiliki satu bahkan lebih penyakit penyerta, maka risiko untuk membutuhkan perawatan inap maupun perawatan intensif di rumah sakit, membutuhkan ventilator akibat perkembangan gejala yang berat atau kritis, dan ancaman kematian akan lebih besar. Menurut CDC di tahun 2022, jenis penyakit penyerta yang dapat meningkatkan risiko yang disampaikan sebelumnya diantaranya adalah kanker, gangguan ginjal, hati, paru-paru yang kronis, gangguan neurologis, diabetes mellitus tipe 1 dan 2, gangguan jantung dan pembuluh darah, infeksi HIV, gangguan sistem kekebalan tubuh, obesitas, talasemia, dan beberapa gangguan kesehatan lainnya. Bahkan berdasarkan studi keparahan gejala pada berbagai jenis komorbid dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, menurut studi oleh Hejas dan kawan-kawan tahun 2020, umumnya penderita hipertensi mengeluhkan terjadinya peradangan paru-paru atau pneumonia dibarengi dengan kenaikan tekanan darah. Penderita gangguan paru-paru kronik mengeluhkan terjadinya kekurangan darah atau hipoksemia parah dan gejala khas lainnya pada setiap komorbid. Faktanya, secara nasional berdasarkan data yang diakses dari Rumah Sakit Online pertanggal 13 Februari 2022, tercatat bahwa pertama,
mayoritas kasus positif yang meninggal dikontribusikan oleh komorbid diabetes mellitus. Dan 15% diantaranya bahkan memiliki riwayat komorbid lebih dari satu jenis penyakit. Sebagai tambahan, menurut studi di salah satu rumah sakit di India, lebih dari 90% pasien dengan lebih dari 2 jenis komorbid meninggal dunia dibandingkan kasus positif yang hanya memiliki 1 sampai dengan komorbid saja. Yang kedua, mayoritas kasus positif yang mengalami gejala berat atau kritis memiliki komorbid diabetes mellitus dan hipertensi. Dan 19% dari mayoritas tersebut bahkan memiliki riwayat komorbid lebih dari satu jenis penyakit. Untuk itu, bagi seluruh masyarakat, baik penderita komorbid atau orang di sekitarnya, wajib berperan untuk melaporkan kasus positif pada kelompok rentan agar dapat ditangani secara dini. Bagi kasus positif pengidap komorbid atau orang di sekitarnya, dimohon untuk segera menghubungi tenaga kesehatan, walaupun gejala yang dirasakan tergolong ringan, demi perawatan yang lebih efektif dan cepat. Sedangkan untuk penderita komorbid lainnya yang masih berada dalam kondisi sehat, untuk menyegerakan upaya vaksinasi, baik dosis 1, 2, atau booster dengan cermat mengkonsultasikan kondisi kesehatannya sebelum divaksinasi kepada fasilitas kesehatan terdekat. Dan sebagai tambahan, studi dari Biswas dan kawan-kawan tahun 2021 merekomendasikan lansia atau usia di atas 50 tahun yang sekaligus penderita komorbid berhak mendapatkan perlindungan lebih, misalnya menjadi populasi prioritas dalam program vaksinasi. Hal ini sudah kita lakukan di Indonesia. Pada prinsipnya, seluruh masyarakat wajib berhati-hati dalam beraktivitas, termasuk bagi orang tidak termasuk kategori rentan ini. Kita perlu membangkitkan sikap tenggang rasa dengan berusaha saling melindungi karena virus dapat dibawa oleh siapapun, baik oleh yang rentan maupun yang tidak. Untuk saat ini, mari kita minimalisir kegiatan di luar rumah yang tidak terlalu genting, terutama selama tren kenaikan kasus masih terjadi. Kita dapat tetap aktif beraktivitas melalui pemanfaatan teknologi terkini untuk komunikasi, mendapatkan informasi, bahkan membantu kegiatan lainnya seperti aktivitas fisik dan berbelanja. Dan sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, telah dirilisnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang perpanjangan dan evaluasi PPKM di wilayah Jawa Bali yang berlaku per hari ini sampai dengan 21 Februari 2022 mendatang. Sedangkan dirilisnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 menyatakan perpanjangan dan evaluasi PPKM di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berlaku per hari ini sampai dengan 28 Februari 2022 mendatang. Dimohon untuk seluruh kepala daerah menindaklanjuti arahan ini dengan mengeluarkan perda atau perkada untuk segera mengatur pembaharuan yang ada termasuk mengubah kapasitas maksimum, kapasitas operasional di sektor perkantoran dan sektor seni budaya pada kabupaten kota dengan level 3 menjadi 50%, di mana sebelumnya hanya 25%. Diketahui saat ini tercatat di sebanyak 65 dari total 128 kabupaten kota di Jawa Bali dan 118 dari total 386 kabupaten kota di luar Jawa Bali yang berada di level 3. Kedua, hari ini Satgas meluncurkan surat edaran nomor 6 tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem bubble pada rangkaian kegiatan pertemuan G20 yang berlangsung sampai dengan bulan November 2022 di 25 kota dan lebih dari 190 pertemuan serta diikuti lebih dari 20.000 orang delegasi. Pada prinsipnya, pengaturan sistem bubble akan mengatur aktivitas selama rangkaian kegiatan dengan memisahkan alur aktivitas delegasi dan rombongan VVIP, peserta dan jurnalis, petugas atau panitia event, serta tenaga pendukung untuk meminimalisir penularan.
Peraturan ini berlaku efektif sejak 14 Februari 2022. Yang ketiga, terkait dengan vaksinasi, diketahui bahwa 80/100 orang di Indonesia sudah divaksinasi dosis 1, namun untuk memberikan perlindungan optimal, terutama di masa tren kenaikan kasus yang sedang tinggi, menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang telah divaksinasi secara penuh. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus bergotong royong memanfaatkan dengan baik pasokan vaksin. Dimohon bagi pemerintah daerah khususnya yang masih rendah cakupan vaksinasinya, seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua Barat, untuk segera memenuhi target capaian vaksinasi tiap dosisnya. Sedangkan masyarakat dapat berkontribusi dengan segera datang ke sentra vaksinasi terdekat. Jangan sampai bantuan dosis vaksin yang telah terdistribusikan ke daerah-daerah tidak terpakai, termasuk karena telah kadaluarsa. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari media. Pertanyaan yang pertama dari Hendro, berita1.com. Terkait dengan BOR, apakah betul pasien anak-anak kesulitan mendapat tempat perawatan di rumah sakit? Terima kasih. berita1.com. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam konferensi pers tadi, bahwa secara nasional BOR khususnya di daerah dengan kenaikan kasus tertinggi masih tergolong memadai. Pada prinsipnya, prioritas perawatan dilihat dari perkembangan gejala yang dirasakan, karena semakin berat atau kritis gejala seseorang pasien, maka sarana dan prasarana pendukungnya pun yang dibutuhkan juga akan semakin kompleks. Faktanya, memang lebih banyak lansia lah yang mengalami komplikasi gejala, namun kembali lagi, jika terdapat anak-anak yang juga mengalami perburukan gejala akibat menderita komorbid atau karena belum divaksinasi, maka anak tersebut berhak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua masih dari berita1.com. Apa betul penerapan prokes di mal khususnya penggunaan Peduli Lindungi mengendur dan sekedar formalitas? Bagaimana pengawasan Satgas COVID-19 terhadap penerapan prokes di mal dan apa upaya untuk mendisiplinkan lagi prokes di mal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang sudah ditetapkan, seluruh mal dan pusat perbelanjaan wajib memiliki Satgas Prokes 3M fasilitas publik. Pengelola pusat perbelanjaan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan tertib serta mengawasi akses masuk dan aktivitas pengunjung di dalam fasilitasnya. Pengawasan dan penindakan tegas baik bagi pengelola dan pengunjung yang melanggar aturan ini akan dilakukan oleh aparat penegak hukum bekerjasama dengan Satgas setempat. Pemerintah berupaya terus mengevaluasi kebijakan dengan harapan dapat senantiasa menerapkan peraturan yang sesuai dengan dinamika terkini. Pertanyaan terakhir dari Fitri, liputan6.com. Karantina dipangkas menjadi 3 hari bagi pelaku perjalanan yang sudah vaksinasi booster. Lantas, apakah pengurangan masa karantina 3 hari tersebut dijamin dapat menemukan lebih dini deteksi gejala COVID-19? Mengingat ada 5-6 hari sejak terpapar, baru mengalami gejala varian Omikron. Terima kasih. Dan rencana pengurangan masa karantina diperuntukkan untuk orang-orang yang telah divaksinasi booster, sebab beberapa hasil studi seperti publikasi dari Singana Gayam tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah virus pada orang yang sudah divaksin lebih cepat turun dibanding dengan yang belum divaksin. Dengan demikian, masa penyembuhan pada orang tersebut cenderung lebih cepat dan risiko menulari orang lain cenderung lebih kecil. Meskipun demikian, setiap pelaku perjalanan termasuk yang sudah divaksin harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan disiplin protokol kesehatan setelah menyelesaikan masa karantinanya. Kita semua harus memahami bahwa dalam situasi kebencanaan harus mampu beradaptasi dengan kebijakan yang dinamis dan hati-hati. Sesuatu yang tidak pasti adalah hal yang mutlak, sehingga satu-satunya cara yang bijak menghadapi ini
adalah beradaptasi dengan baik serta belajar terus-menerus untuk perbaikan sistem yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.